Waktu aku pulang tiba-tiba ibu udah di rumah gitu. Jadi kayak kerjaan manajer aku gitu lah. Surprise ya. Banyak cerita, masih cerita-cerita personal ya. Cuman kayak ya kaget sih kayak waktu aku apa ya anggap aja waktu naruh tas tiba-tiba dateng gitu. Ya nama aku yang dulu sih dia manggilnya. Sehari bersama Bunda, momen itulah yang tak terlupakan bagi Farel Prayoga. Bagaimana tidak, kebersamaan yang sempat hilang selama 14 tahun akhirnya terbalaskan. Farel yang ditemui sepulang sekolah mengaku sangat bahagia sehingga pertemuan itu sulit untuk diceritakan. Aku pulang sama manajer aku. Waktu aku pulang tiba-tiba ibu udah di rumah gitu. Jadi kayak kerjaan manajer aku gitu lah. Surprise ya. Banyak cerita, masih cerita-cerita personal ya. Cuman kayak ya kaget sih kayak waktu aku apa ya anggap aja waktu naruh tas tiba-tiba dateng gitu. Ya nama aku yang dulu sih dia manggilnya. Emang jauh hari aku udah lihat mukanya kok. 14 ini sih ya. Baru kemarin ketemu. Ya, nama Farel kembali mengudara usai bincang-bincang dengan Denny Sumargo. Dalam obrolan itu, Farel sempat mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan bunda kandung walau hanya sekali. Ia mengaku akan berkisah sekaligus ingin mengetahui hubungan antara ibu kandung dirinya serta bapak dan ibu tiri. Apa yang kamu pengen tahu aja tuh kira-kira kalau kamu ketemu sama ibumu? Mungkin aku pengen ibu ngejelasin detail selama ibu tinggal sama ibu tiri sih paling. Sebetulnya apa aja yang diperlakuin sama ibu kandung nih. Jadi aku pengen samain nih cerita ibu tiriku kayak gini, cerita ibu kandungku kayak gini. Di tempat kerasnya kehidupan, Farel tumbuh dengan kesadaran dan kesabaran. Di usia remajanya itu, ia justru terdengar bijak dalam menyikapi banyak hal. Salah satunya, ia sengaja tak ingin mempublikasikan pertemuan dengan sang bunda dengan alasan ia ingin hanya merasakan kebahagiaan sejati, layaknya ibu menyayangi anak secara penuh. Saya juga menghargai beliau, ibu saya, karena emang mereka dia sendiri yang nggak mau dipublish lah gitu. Jadi kayak ya udah aku juga menghargai keputusannya, respect aja. Karena emang gimana ya kita santai aja sih, jangan sampai di pertemuan ini ada hal-hal yang nggak bahagianya gitu. Aku pengen benar-benar ya 24 hour benar-benar bahagia. Dan benar saja, kebahagiaan Farel bertemu dengan bunda kandung terusik atas komentar ibu sambungnya Siti Nurjayana tak lama setelah Farel mengungkapkan isi hatinya. Sebagai sosok yang mengenal tumbuh kembang Farel, Bunda Siti pun membalas dengan curahan hatinya. Kenapa Farel itu keluarganya ibu kandung Farel nggak tahu kalau Farel itu anaknya ibunya kandung Farel? Karena disembunyikan, karena ibu kandung Farel itu punya suami, mungkin dia malu punya anak Farel karena nggak ada ikatan pernikahan. Kalau masalah itu sih aku biasa aja, karena emang waktu aku podcast aku juga nggak nyalahin dia juga. Waktu aku podcast aku juga pengen dia ikut bersuara juga gitu. Karena apa? Ya kan nggak mungkin ya mulut orang kita bungkam gitu ya. Waktu sebelum ibuku datang nih kan ibu tiri kan ada klarifikasi ya. Nah waktu udah itu pas banget lah jadi ceritanya. Farel yang mengetahui curhatan Bunda Sambung mengaku tak masalah, sebab pada kenyataannya, ia dan Bunda Siti memang masih satu keluarga. Farel justru mengaku sangat menghormati Bunda Siti, sebab ia telah merawat dan membesarkan dengan cara yang telah dikisahkan dalam podcast dengan Denny Sumargo. Saya merawat Farel itu mulai umur 1 minggu. Perkataan Farel katanya saya menyiksa Farel. Saya tidak pernah menyiksa Farel. Saya ini sudah merawat Farel baik. Saya anggap sebagai anak saya sendiri. Tapi saya masih ditinggal selingkuh lagi.
respect aja kok sama dia. Ada, pasti ada, memang ada. Ya karena emang balik lagi ya, emang kayak mereka tuh masih keluargaku gitu. Ya balik lagi, saya masih respect, saya masih hargai mereka. Saya masih hargai mereka. Farel benar-benar ingin bahagia sehingga apapun yang dikatakan Bunda Sambung tetap ditanggapinya dengan bijak. Dan kini Farel benar-benar ingin membuka lembaran baru, pindah di Jakarta dan meneruskan pendidikan. Tak hanya itu, ia juga tetap melatih vokalnya agar tetap berada di jalur tarik suara. Lantaran hobinya menyanyi inilah yang melambungkan namanya di jagat hiburan. Ya, aku kayaknya SMA juga masih di sini sih. Aku ada pikiran di sini karena kayak bener-bener aku ngerasanya dunia aku banget sih kayaknya di Jakarta nih.